Ketika zahiriyahnya memandang itu ketupat, tetapi secara batiniahnya memandang padi. Oh, seperti melihat kain asalnya kapas itu, Guru. Hah? Kalau melihat kain, kita melihat kapas berasal. Kalau melihat dari kita asalnya dari mana? Air mani kan? Oh, Kalau asal kita mandi, Guru. Kalau bab jadi asal. Kalau kaji usul bermakna rahmat Allah tidak? Allah kalau usul. rahmat Allah. Maka jemput kembali rahmat Allah dengan selalu kita bertobat. Maka jemput rahmat Allah selalu hudur hati dengan Allah. Maka jemput rahmat Allah dengan selalu berzikirullah dan mentaati perintah Allah. Jangan kita terhijab. Kita hendak kita meninggal di dalam rahmat Allah, menjemput rahmat Allah pun tidak. Keinginan kita terlalu besar, akan tetapi aplikasi kita mengecil. Seimbang tidak di sana? Tentu tidak. Keseimbangan ini dalam kehidupan yang diperlukan. Keseimbangan dalam kehidupan ini. Tidak ada saling tinggi, rendah di situ. Keseimbangan ini yang membentuk nanti nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Maka keseimbangan tadi itu ketika kita melihat itu ketupat, memandang berasal daripada padi. Ketika kita melihat secara ziriyah ini adalah kain, pandangan itu adalah kapas. Ketika memandang ini adalah jasad, melihat ini adalah jasad, pandangan itu putus kepada mani. Ketika kita melihat ini jasad, pandangan itu putus kepada rahmat. Usul sekarang, semuanya ini daripada Allah tidak? Semuanya dari Allah. Ya. dasar dari Allah. Dijadikan oleh Allah semua tidak? Dijadikan, Guru. Guru. Kalau semuanya asal dan berasal tadi itu mengingatkan kita kepada Allah, berasal tadi itu daripada kejadian yang dijadikan Allah. Bermakna hilang segala kejadian dalam suatu periwayatan tadi itu dalam bentuk kepemilikan dan kepemahaman, tumbuh paham dalam bentuk akidah yang ada hanya Allah. Bukan bermakna kita Allah, bukan bermakna semuanya Allah. Jelas. Tapi berasal dari Allah. Karena rahmatnya. Besok jemput buku 2 kodi setengah di ruangan Bapak Kepala Sekolah Bapak Ambo. Insyaallah. Insyaallah, Guru. Bukan semuanya Allah, tetapi berasal daripada Allah. Contoh. Kita ini daripada ayah dan ibu, 4 daripada ayah, 4 daripada ibu. Kan begitu? Ya. Guru. Apakah kita mengaku ayah, apakah kita mengaku ibu? Tidak. Tidak, Guru. Tetapi dalam ingatan kita dizahirkan 4 daripada ayah, 4 daripada ibu, asal daripada ayah dan ibu. Oh, ya. Ini menggaji ketuhanan langsung menjadi Tuhan. Bahaya tidak itu? Bahaya, Guru. So, kalau saudara kita di Madura bilang bahaya. Betul Bapak, betul. Ini secara logis saja kita berbicara ini diambil kembali. Nah contoh kita, maaf, ini sedikit ada perlu penegasan dalam satu bahasa. Kita nikah, lalu nikah tadi itu terjadilah hubungan suami istri, tertanamlah benih, lalu anak lahir dan berkembang menjadilah anak bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kan begitu. Nah, ketika anak ini lahir, apakah disebut nama ibunya umpamanya Bunda
Febian, nama ayahnya umpamanya Ambo. Ini si Ambo ini. Ini si Febian ini. Kepada anak ini. Salah tidak? Salah guru, salah. Okey, itu tentu bersalahan tidak sesuai dengan koridor yang sebenarnya. Okey? Berasal dari Tunggu dulu. Ketika anak tadi itu kita ada asal mengingat. Oh, ini daripada anak Ambo. Oh, ini daripada anak Ibunda Febian. Jelas? nggih guru, Masya Allah. Oh, ini mengkaji ketuhanan langsung menjadi bertuhan. Tegak pinggang di simpang. Menepuk dada. Oh, ini Allah. Astaghfirullahaladzim. Nauzubillah. Pernah satu kali guru, saya menemukan seseorang yang mengaku Allah karena pemahamannya tadi. Langsung saya tantang begini guru, ambil batu kecil begini. Selagi gini aja saudaraku, kalau memang Anda sudah pahamnya sudah Allah, tolong buatkan saya batu persis seperti ini, tidak usah buatkan saya tikus atau kucing. Ini aja. Kalau cukup 2 itu saya ganti syahadat saya. Nggak bisa dia menangis hampir 1 bungkus rokok surya dia isap baru pulang itu tampung. Nggak bisa bikin apa-apa. Nggak usah buatkan saya semut yang kecil sekali itu, dia nggak bisa. Ya. Jadi ada aku kata Allah dalam satu firman tadi itu mengingatkan asal kepada usul kepada Allah. Ada kaji usul, ada kaji asal, maka ada Allah itu. Usul dikatakan sehingga kita mengingat. Mengingat tadi itu bagaimana? Tajali ditampakkan kasih sayang Allah di alam penyaksian ini, di alam mulki ini. Asal tadi itu mengingatkan tidak kita asal dengan usul kita tadi itu? Mengingatkan guru. Nah sekarang alam ini diadakan tidak? Iya. Akan guru. Diadakan bermakna ada asalnya untuk mengingat yang mengadakan. Bekas. Nah, bekas perbuatan. Iya. Bekas perbuatan. Bekas perbuatan. Nah, contoh, kita membuat mancis suatu pabrik. Ketika membuat mancis pabrik itu, ada ilmu tidak? Ada kehendak tidak? Ada kodrat tidak? Ada perbuatan tidak? Kita membuat mancis tadi itu. Iya, guru. Ketika telah terbuat mancis tadi itu, apakah ini dikatakan ilmu? Apakah ini dikatakan perbuatan? Apakah ini dikatakan kodrah dan iradah? Tidak lagi. Ini adalah bekas daripada perbuatan. Maka daripada perbuatan itu mengingatkan perbuatan tadi itu. Mengingatkan pada perbuatan, mengingatkan kepada kodrah, mengingatkan pada iradah, mengingatkan daripada rahmat, mengingatkan daripada kasih sayang Allah. Itu dikatakan kembali, itu dikatakan musyahadah. Jelas? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Hai ini kita. Oh, ini perbuatan Allah. Astaghfirullahaladzim. Sudah diberikan sedikit tadi itu gambaran bagaimana kita membuat mancis ini ada kehendak, ada kodrah, ada ilmu, ada kasih sayang Allah sehingga ada perbuatan, terbuatlah perkara ini. Bekas tidak daripada perbuatan? Bekas guru. Ketika bekas tadi itu, lalu datanglah seseorang tadi itu, oh ini bekas. Langsung terbayang dia, oh berasal dari pabrik ini. Ya. Kalau berasal daripada, langsung terbayang, oh ilmu, oh kodrah, oh iradah, oh kasih sayang, oh rahmat. Itu dikatakan musyahadah. Ya. Karena sepintar-pintarnya otak manusia guru membuat majlis tadi, dia tidak daya dan upaya kecuali diberi oleh Allah pengetahuan. Diberi oleh Allah oleh kesempatan, diberi oleh Allah bahan, dan semua dari Allah SWT. Alhamdulillah. Ini membuka mindset, berputar arah mindset kita lagi. Agar doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang merusuki, yang suka mengaku Allah, inilah sama-sama berjuang kita.
Jangan kita membenci, jangan kita berdebat, tetapi perbaikilah diri kita dalam bab akidah sehingga murni akidah tadi itu. Jangan kita terjebak dalam kita mensekutukan Allah. Nah, ketika ini berbuat perbuatan Allah tidak? Tidak. Jelas? Tetapi di situ ada izin, ada ridho, ada kasih sayang, ada hidayah, ada inayah, ada petunjuk Allah. Maka dibagi kita halusi lagi itu. Contoh, saya ulang kembali. Ketika ini bekas daripada afal Allah, lalu bekas ini berbuat, dikatakannya bersandar daripada perbuatan Allah. Mengsekutukan tidak dengan bekas ini? Sekutukan. Mensekutukan. Bukan guru. Ya, Bu. Mengsekutukan. Disitulah letaknya Maha Suci Allah. Tidak sama perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Tidak sama asma makhluk dengan asma Allah. Tidak sama zat Allah dengan zat makhluk. Tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Maha Suci. Ini yang dijadikan ini makhluk kan? Laisa kami Maka ada di situ takdiyatun nafs, yang mana penyucian, yang mana di situ harus bersih dahulu kita baru dapat memahami tadi. Lalu dia dikatakan ini berzina, langsung dia tuduhnya Allah. Salah tidak? Contoh, mancis ini yang berbuat kebakaran, salah tidak pabriknya? Yang salah guru. Tidak guru. Mancis tidak? Macis yang salah guru. Nah, inilah yang dikatakan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan jahil murakkab dalam akidah. Astagfirullahaladzim. Mancis ini pabrik. Ini pabrik. Nanti kalau saya lihatkan 2, 3, 4-nya dikatakan pula saya marketing rokok ini. Maka saya miringkan. Ini pabrik. Ini buah dari pabrik tadi itu bekas. Ketika ini berbuat zolim, bersandar langsung ke sini, bersalahan tidak? Siapa yang salah ini? Macisnya guru. Pantaskah pabriknya itu ditutup? Pantaskah salah tadi itu kepada pabrik? Sementara ini adalah bekas daripada pabrik. Pantas tidak? Tidak pantas guru. Bagus. Sudah dapat merenungi ini? Perkara-perkara akidah ini? Insya Allah guru. Insya Allah. Jadi, kalau ianya asal daripada Allah semuanya, bermakna mengingatkan, itulah dikatakan mengingatkan tadi itu bermakna menyeru tidak? Menyeru. Memanggil tidak? Memanggil. Manggil. Maka ada Al-Quran, mushaf, maka ada Nabi, maka ada Rasul, maka ada Wali, maka ada sekalian alam mengingatkan kepada kita agar keterkaitan menjadi orang-orang yang ingat kepada usul kejadian tadi itu. Sehingga ketika ianya melihat alam, Allah. Ketika dia mendengar, Allah. Karena usul. Jelas? Bukan bermakna semuanya Allah. Kita ini bekas daripada perbuatan Allah. Jelas? Jelas. Ketika bekas perbuatan Allah, usul, sehingga pada kita melihat diri kita itu mengingatkan tidak kepada Allah. Mengingatkan guru. Nah, bukan kita langsung menjadi Allah. Wah, ini langsung menggaji diri, langsung tegak pinggang menjadi Allah. Suruh bikin Ini di mana letak? letak?
Bikin batu kecil saja tidak bisa. Nauzubillah min dzalik. Besok Bapak Ismail ambil buku lagi setengah kodi lagi, jadi 3 kodi di ruang sekolah-sekolah. Bagi-bagi Bapak Ismail ya. Ya, ini bagi-bagi. Bagi-bagi dong. Yang anehnya saya mengaku Tuhan, tapi kalau lapar masih butuh nasi. Haus butuh air. Waduh, Tuhan bagaimana nih? Sakit gigi dia sakit menangis. Wah, ini Tuhan ini kok menangis ini. Ay. Nah, jadi apabila kita tarik di situ, satu pada yang banyak bermakna rahmat Allah tidak mendahului daripada kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan yang mendahului ini tidak akan jadi. Kun tadi itu di atas rahmat Allah. Nah, asal tadi itu mengingatkan asal kejadian yang keterkaitan didahului oleh rahmat Allah, sehingga di situ mengingatkan dan berasal daripada rahmat Allah, tampak tidak rahmat Allah. Nah, ketika usul tadi itu daripada Allah, ketika alam ini diadakan, bermakna tampak tidak mengadakan di atas rasa yang hudur hati dengan Allah. Bukan bermakna semuanya Allah. Lari akidah itu. Maka secara spontan kita melihat pohon hati itu Allah karena usul kepada Allah. Itu dikatakan bab usul tadi itu kajiannya. Jadi kajian itu jangan dipersulit, tetapi hari demi hari semakin mudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita memahaminya. Itu yang perlu. Jangan mempersulitkan umat untuk kita berceritakan sehingga blank nanti itu otak. Iya, Bu ya. Karena keakuannya guru mempersulit diri. Kita yang berbuat jahat, pantaskah orang tua kita yang dituduh jahat? Pantas, Guru. Ya, guru. Sudah terbuka di situ belum bab akidah ini? Yang mana yang murni, yang mana yang hanya cocok-cocok logi? Allah, Guru. Insya Allah. Jelas guru. Berkat bimbingan Guru. Karena Allah. Alhamdulillah. Maka ketika melihat anak tadi itu, oh anak ini asalnya daripada daripada ibunya Febian, dari ayahnya Bapak Ismail. Mengingatkan tidak kita kepada asalnya. Bukan bermakna anak ini ayahnya, ibunya. Ketika dia melihat pohon, usul daripada Allah, maka hati membenarkan dan menyebut Allah. Bukan bahana pohon itu Allah. Jelas? Jelas, Guru. Jelas guru. Jelas. Bila diizinkan, Guru, ada sesuatu yang terkait saya coba mau tanyakan ke Guru. Jadi diizinkan. Tadi disampaikan kita tadi asalnya dari mani. Tentu awal. Lalu sekarang ini dengan canggihnya dan majunya ilmu penelitian, itu terkadang kita dipertontonkan itu tentang bagaimana mani dari seorang ayah bergerak seperti bibit katak itu ya. Apakah gerak itu bermakna, Guru? Memang gerak itu memang sudah ada dan sesungguhnya itu adalah kan itu gerak yang dihidayahkan Allah kepada tadi ini, mani ini. Tidak bermakna dia tidak bermakna dia Allah, tapi dia gerak awal. Terus prosesnya tadi Guru sudah terangkan bagaimana proses yang salah summa halakna nutfata alaqata dan seterusnya itu. Lalu kita sekarang ini sudah menjadi manusia yang ini nih kita sedang berkembang semuanya ini. Tentunya di sini Guru ada beberapa organ dalam diri kita ini, tapi tentunya ada yang utama dari yang utama, Guru. Di sini saya sebutkan ada namanya jantung kita, dan di balik jantung itu tentu ada gerak.
Ah. Ya. Apakah bermakna guru gerak yang ada di mani tadi tidak berawal itu tadi atau berawal tadi itu guru masih tetap bisa bermakna di situ dia gerak jantung tadi yang selalu menyebut asma Allah guru. Nah, dia di situ ada yang terhijab, ada yang terbuka. Di situ membedakannya saudaraku Ismail. Ya. Nah, contoh kalau kita kaji asal tadi itu, sperma itu kan oven telur itu kan bergerak. Bergerak tadi itu bernyawa tidak? Kalau tidak ada hidup di situ tidak akan ada kejadian di situ. Tidak bernyawa. Hidup tadi itu sifat kesempurnaan. Hidup tadi itu sifat kesempurnaan disebut nyawa yang ada kepada kita. Kalau mengkaji kamal tadi itu di nyawa, jelas. Ya. Yang di Allah terjadikan, jelas. Jelas. Bukan nyawa Allah. Bentuk sifat kesempurnaan, jelas. Jelas. Kita kaji secara anatomi dalam bentuk kajian kedokteran. Walaupun kita tidak dokter, tetapi kita mencuri ilmu dokter. Tidak apa-apa kita mencuri. Karena kita ada juga belajar sedikit-sedikit dalam satu buku-buku kan, walaupun kita tidak dokter. Ini maaf bapak-bapak kita, bunda-bunda kita yang dokter, maaflah kalau ada kesilapan. Tetapi ini tidak silap. Oke? Sperma tadi itu dia bergerak, ketika bergerak tadi itu ada nyawa, ketika ada nyawa situ ada ilmu tidak, sehingga dia mencari ovum telur tadi itu. Ketika dia mencari itu mengetahui tidak? Ya. Ada kodrah tidak di situ? Ada irodah tidak di situ? Disertai di situ tidak? Tentu dengan rahmat Allah dia bergerak itu tadi. Nah, tunggu dulu. Nanti kurang bukunya ini. Ini mau ditambah bukunya atau dikurangin ini? Ditambah. Oke, sip. Ambillah dulu. Ya. Diulangi kembali, ketika sperma tadi itu bergerak, maka dia bergerak ke dalam oven telur tadi itu, sehingga di situ setiap bergerak bernyawa. Oke? Bernyawa di situ ada ilmu tidak, sehingga dia mencari bermeliaran yang masuk kepada oven telur itu satu yang jadi. Karena di situ ada jihad, di situ perjuangan. Jihad tadi itu ada kodrah, ada irodah, ada ilmu tidak? Ada guru. Di situ telah ditampakkan bentuk kuasa-kuasa Allah. Sudah jelas kajiannya itu? Jelas guru. Yes. Kutiupkan ruh tadi itu bukan bermakna jangan sekali-kali kita terbesit dan terlintas. Nah, ini kadang-kadang emak-emak kutiupkan ruhku, kutiupkan ruh ciptaanku. Nah, seolah-olah emak-emak berpikir seperti ditiupkan balon, tiup-tiup kompor, tiup-tiup arang. Ini kebiasaan emak-emak. Karena apa? Karena sesuatu hal yang disaksikan menyimpan kepada memori, sekiranya diingatkan dengan suatu kata ditiupkan tadi itu, maka terbayanglah perumpamaan tiupan tadi itu seperti mulut. Jelas kan? Jelas tidak? Jelas. Jelas guru. Ketika kita mengatakan kata kursi, mengingatkan tidak sebuah kursi yang kita lihat, maka Bapak Agus nanti kursi yang dibayangkan berbeda, Bapak Ismail nanti membayangkan kursi berbeda, dan begitu juga bunda-bunda kita yang lain. Karena sesuai dengan penyaksian masing-masing. Jelas? Iya, guru. Tetapi dalam makna meniupkan tadi itu, bukanlah makna meniupkan seperti mulut kita bertiup balon ataupun meniup kayu arang. Bukan. Itu adalah kata perumpamaan yang sebagaimana mensahkan dalam suatu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui ketuhanan tadi itu ditajalikan sifat Tuhan rasa kepada diri kita. Allah memberikan rasa tidak? Memberikan rasa. Ya. Allah memberikan rasa. Memberikan rasa. Jadi kutiupkan tadi itu kata homonimnya adalah memberi. Jelas? Jelas. Contoh kita meniup balon memberikan angin tidak di situ? Iya guru.
Kita menyukai orang itu memberikan bantuan tidak di situ? Bantuan. Ketika meniupkan tadi itu adalah diberikan kemudahan dan pertolongan daripada Allah, itu dikatakan tiupan. Jelas. Iya, Bu ya. Wah, ini nanti dikatakan tiupan, oh kayak mulutnya monyong-monyong lah itu. Terbayang, oh Allah meniupkan seperti kita meniup balon. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Bermakna nanti menjisimkan, menjoharkan dan menjirimkan Allah. Maka itu perkara itu tidak boleh dibayangkan. Ini bab akidah, bab iman. Jadi harfiah bahasa meniupkan tentu pemberian, pertolongan, kemudahan. Lalu kan di situ nanti ada kajiannya jihad, ijrah. Ijrah itu harfiah bahasa berpindah kepada satu tempat ke tempat yang lain tidak. Itu dikatakan hijrah. Jihad itu berjuang. Kan begitu? Ruh tadi itu di alam ruh dalam keadaan suci tidak? Suci, Guru. Suci, Guru. Nah, yang ditiupkan dalam ruh tadi itu adalah ruh qudsi namanya kepada kita di saat peniupan tadi itu. Itulah yang dikatakan sir, itulah dikatakan rasa nurani kepada kita yang memahami sebagai wadah keilahian. Maka ketika akil balik jatuhlah dosa 6 tahun sampai 7 tahun. Kan begitu? Karena telah tercampuri dengan hawa nafsu, telah tercampuri tipu daya setan, tercampuri oleh sifat keduniawian, maka ruh tadi itu tidak suci. Ketika dalam ruh dia suci, ketika mendalam janin masih suci, maka dikatakan bayi yang suci. Maka qudsi itu suci tidak? Ruh qudsi. Suci, Guru. Nah, Suci, Guru. Kembali saya coba menuju ke ini, Guru. Mani tadi yang bergerak, yang bermakna sudah ada hidup di situ. Tentunya mani tadi atau telur dari seorang wanita tadi itu adalah dua sisi yang masing-masing mengandung hidup ya, Guru. Ya. Lalu kemudian apakah hidup itu bisa bermakna nur daripada Nur Muhammad? Dalam arti buka ya. Coba Guru supaya kami tidak salah paham di sini. Tidak keliru dalam memahami. Rahmat. Kalau tidak dirahmati tadi itu, ada tidak kejadian? Ada tidak? Kalau tidak dirahmati tidak ada, Guru. Nah, contoh, kita ini membuat suatu kejadian, kita murka dengan sesuatu tadi itu. Dengan kemurkaan tadi tidak akan jadi, maka rahmatku mendahului daripada kemurkaanku, bermakna rahmat. Nur sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Kita paham. Kasih. Jelas? Jelas, Guru. Maka meninggal anak dalam kandungan itu dirahmati itu, maka surga. Jelas, dalam rahmat Allah. Ya Allah. Jelas, Guru. Maka ulama-ulama kita keterkaitan daripada mazhab Maliki, Ambali, Syafi'i dan Hanafi dan sebagaimananya ulama kita dahulu menyebutkan bahwa ketika anak tadi itu baru lahir di dalam janin, surga bagi anak tersebut karena dalam rahmat Allah. Itu dikatakan Nur sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli alaihi. Masya Allah. Dengan salah-salah mengartikan Ahmad kah, Mustafa kah, Nur sallallahu alaihi wasallam kah, itu nama Nabi Muhammad. Yasin kah, Al-Amin kah, Toha kah, nama Nabi Muhammad. Banyak kaji-kajian itu dilencengkan, tidak duduk kepada maknanya, hanya kaji hayalan yang tertimbul di situ. Oh, ini duduknya di mana? Jelas tidak kedudukannya ketika disyarahkan dari itu.
Sehingga umat tergelincir di situ. Tidak tahu memaknainya karena telah terpirusi dengan nama-nama tadi itu dilencengkan. Seolah-olah dia sudah tinggi kajiannya. Oh, ini Ahmad. Oh, ini Mustafa. Ketika Ahmad ini di alam ini namanya. Ini namanya. Alam Ahadiyah kah? Wahidiyah kah? Itu hanya metode untuk mengedarkan dekat paham saja. Lalu kita telah berbangga mengetahui itu. Terhijab dengan ilmu. Bukan itu yang kita kaji. Tetapi penyerapan kepada diri kita. Bagaimana duduk yang sebenarnya apa yang kita kaji. Itu dikatakan memaknai. Sementara mengkaji tadi itu tafsiran yakni sangkaan. Yang lebih manfaat itu adalah memaknai. Bukan tafsiran. Api, lampu. Ini dikatakan berpindah kepada satu tempat hijrah. Kalau orang Bali bilang mati lampu. Jadi daripada kandungan bapak tadi itu, maka Rahman, Rahim terhubung di sana bentuk terjali daripada kasih sayang Allah. Rahman dan Rahim tadi itu rahmat Allah tidak? Allah guru. Allah suruh. Iya, Bang. Ya Allah. Maka Rahim dalam arfiah kalau bentuk kedudukan ibu mengandung ditempatkan tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh. Kalau harfiah bahasa kepada ibu kita, ibu-ibu kita, bunda-bunda kita, tempat yang kokoh namanya. Rahim itu. Maka jangan satu metode saja kita mengkaji tadi itu. Banyak metode memudahkan, mendekatkan paham. Allah akan memberikan kepahaman. Sehingga di hati tadi itu, oh maknanya begini. Itu paham namanya itu. Itu dikatakan sebagaimana hijrah. Berpindah kepada satu tempat, kepada tempat yang lain. Kandungan daripada ayah memindahkan kandungan kepada ibu. Jelas? Jelas kurang. InsyaAllah. Ya, ya. InsyaAllah jelas. Itu dikatakan hijrah. Ketika sperma tadi itu berjihad di situ, banyak sperma yang lain bermeliaran masuk, satu yang jadi. Kan jihad di situ telah berjuang. Maka kita ini adalah makhluk pejuang. Kalau tidak ada perjuangan di dalam kandungan tadi itu, kita tidak akan hidup. Kenapa kita dilalaikan dengan sifat dunia, dikalahkan oleh sifat dunia? Sementara sperma tadi itu beratusan pemeliharaan virus-virus untuk mendeteksinya tadi itu. Sehingga dia murni menjadi suatu kejadian sebagai manusia yang kita alami sekarang. Bermakna virus-virus yang merusak tadi itu telah dialami tidak? Di dalam kandungan tadi itu. Sehingga dia jadi. Ya guru. Nah itu. Virus-virus itulah dikatakan godaan-godaan tadi itu kepada kita. Maka kita mengkaji dalam kandungan itu adalah perihal yang dikatakan murni di sana. Tergores kita sedikit, tervirusi kita. Dikalahkan kita dalam satu keadaan. Sementara kita dalam kandungan tadi itu, kita telah mengalahkan keadaan. Kenapa kita dikalahkan dengan keadaan? Dalam kandungan itu bakobillah. Dalam kandungan itu ingat selalu kepada Allah. Maka setitik itu disebut namanya hu. Itu adalah harfiah-harfiah zikir. Kan begitu? Ketika 3 bulan nama zikirnya inilah, ketika inilah namanya, 9 bulan inilah lahir, inilah nama zikirnya. Itu hanya mendekatkan paham sebenarnya dalam kandungan itu bakobillah. Naungan Allah itu guru. Dalam naungan Allah. Dalam keadaan kita dalam kandungan itu bakobillah. Selalu ingat kepada Allah. Maka disitulah ke dalam kandungan tadi itu kedudukan makom tajrid. Tanpa berusaha diantarkan terlalu oleh ibu tadi itu pusatnya air dan minum tadi itu. Air dan makanan tadi itu. Diantarkan tidak? Diantarkan itu makom tajrid tidak? Ya.
Setelah lahir, ianya menjadi makom asbab. Nangis-nangislah bayi itu. Ibunya mengetahui, oh ini anak mau menyusu. Dikasihnya lah susu ibunya. Itu makom asbab. Ketika dalam kandungan tadi itu, makom tajrid. Jadi makom tadi itu kita mengendaki atau Allah mengendaki? Allah menghendaki. Nah, ketika kita mengendaki menjadi terhijab kita. Ketika kita mengendaki tadi itu terhijab kita. Nah, itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang ianya mengikuti hasrat, jangankan menyembah berhala, mengikuti hasratnya saja dia salah syirik. Kan pernah ini disampaikan, dibukakan, disarahkan dahulu ini. Orang yang karam dalam iradah ilaiyah. Jadi, ketika kita alam ini adalah diadakan. Ketika diadakan bermakna buah daripada perbuatan. Ketika buah daripada perbuatan bermakna ada yang mengadakan. Sehingga apa? Sehingga di situ dalam keakuan kepemilikan tiada di sebalik wujud majazi ada wujud hakiki. Nah, di sebalik tadi itu dikatakan usul. Di sebalik kita kan mani. Asal. Usul di sebalik kita apa? Allah. Kan begitu? Kan begitu? Ya, Ya. Itu dikatakan usul kepada Allah Subhanahu wa taala.